Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Selvi, kelas akuntansi C, NIM 90400118122. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi sekaligus. Yang pertama yaitu materi bagaimana sikap perusahaan teknologi digital menghadapi COVID-19 dan isu sosial dan etika dalam teknologi informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu bagaimana sikap perusahaan teknologi digital menghadapi COVID-19. Nah, di sini saya akan mengambil perusahaan Twitter. Saya akan menjelaskan sedikit tentang profil dari perusahaan Twitter ini. Twitter merupakan layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks. Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaringnya baru mulai beroperasi pada bulan Juli 2006. Sejak diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu dari 10 media sosial yang paling sering dikunjungi di internet. Maka dari itu, Twitter dijuluki dengan pesan singkat dari internet. Nah, perusahaan Twitter ini bermarkas atau terletak di San Francisco, California, Amerika Serikat. Nah, dari bentuk usaha yang dilakukan oleh Twitter yaitu membentuk usahanya dengan cara memperluas jangkauan penggunaan iklan Twitter. Twitter juga melakukan atau memberikan akses kepada industri, masyarakat, dan seluruh dunia. Namun, dengan situasi sekarang ini, dampak yang dirasakan oleh perusahaan Twitter dengan adanya COVID-19 sangat berpengaruh pada pendapatan penjualan iklan mereka. Twitter secara global lebih signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Pendapatan mengalami penurunan dari pendapatan sebelumnya, di mana pendapatan sebelumnya pernah berada pada titik paling tinggi. Namun setelah terjadinya wabah virus COVID-19 ini, pendapatan penjualan iklan mereka hari demi hari akan menurun. Jadi Twitter berusaha untuk menghadapi masalah ini dengan cara mereka tetap memperkerjakan karyawannya untuk tetap melaksanakan tugas mereka. Meskipun karyawan Twitter harus bekerja dari rumah, hal tersebut juga bertujuan untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini terhadap karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Dengan tetap bekerja, maka operasi-operasi Twitter tetap berjalan dengan lancar dan aman. Maka tidak akan terjadi kendala-kendala yang akan menyebabkan perusahaan Twitter ini mengalami lagi penurunan penjualan iklan yang telah terjadi sebelumnya. Setelah saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu isu sosial dan etika dalam teknologi informasi. Nah, kenapa etika itu penting dalam bisnis saat ini? Etika itu sangat penting dalam teknologi informasi karena dalam dunia bisnis dampaknya itu ada dua, yaitu dampak positif dan negatif. Positifnya, dia memudahkan kita dalam mengakses informasi, sedangkan negatifnya, kemudahan akses informasi itu berdampak pada informasi yang rentan. Apakah informasi itu aman atau tidak bagi kita? Nah, kemudian di sini etika berperan untuk menekan hal negatif, untuk mengurangi atau memperkecil kecurangan yang terjadi. Nah, itu sudah terangkum dalam 5 dimensi moral. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban informasi. Hak yang dimaksud di sini yaitu hak informasi apa yang berhak kita dapatkan di dunia maya atau internet. Nah, kalau tentang kewajiban informasi di sini, bukan informasi apa yang wajib kita dapatkan, tetapi
kewajiban kita itu apa dalam menjaga informasi? Apakah informasi itu tidak bisa disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atau dapat kita sampaikan kepada pihak-pihak lainnya? Kemudian yang poin kedua yaitu hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Nah, kemudian hak di poin kedua ini bermaksud kita mempunyai hak perlindungan terhadap apa yang kita akses di dunia maya atau internet. Contohnya, produk kita yang kita iklankan di media sosial. Kita itu berhak mendapatkan perlindungan terhadap produk kita. Apakah produk kita itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan kewajiban di sini kita mempunyai kewajiban untuk mendapatkan hak cipta terkait produk kita yang kita akses. Jangan sampai diakui oleh orang lain seperti yang saya maksud tadi, produk yang kita iklankan di media sosial. Jangan sampai produk yang kita iklankan itu diakui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Nah, akuntabilitas dan pengendalian ini berkaitan dengan kewajiban informasi yang tadi yang terdapat di poin pertama. Siapa yang berhak memberikan informasi? Nah, kewajiban kita adalah untuk menjaga atau memastikan apakah informasi yang disediakan benar-benar informasi yang benar. Jadi sekarang kita harus berhati-hati dalam mengakses informasi. Jangan sampai informasi yang kita akses itu hoax. Nah, hal tersebutlah yang dimaksud dengan kewajiban informasi. Kemudian siapa yang bertanggung jawab atas kecurangan informasi? Nah, apabila sudah ada informasi yang keluar dan informasi tersebut kita yang menyebarkan, berarti kita sudah bisa menjamin dan bertanggung jawab terhadap informasi yang kita berikan. Jadi kalau orang-orang bertanya tentang informasi yang kita keluarkan atau kita akses di dunia maya, kita itu dapat menjawabnya karena kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita akses di dunia maya. Nah, selanjutnya yang poin keempat yaitu kualitas sistem. Kualitas sistem ini berkaitan dengan kualitas data dan sistem yang menjamin kualitas informasi. Jadi kualitas sistem kita itu harus baik agar informasi yang kita akses itu mempunyai juga kualitas yang baik. Begitu pula dengan kualitas datanya. Kita harus mempunyai kualitas data dalam mengakses informasi. Kemudian yang kelima yaitu kualitas hidup. Kualitas hidup ini berkaitan dengan nilai yang harus dipertahankan dalam penggunaan teknologi informasi. Misalnya kejujuran dan tanggung jawab kita dalam berbisnis. Kalau kita mempunyai sikap jujur dan tanggung jawab, kita akan lebih mudah dalam mengelola bisnis kita, karena kepercayaan orang-orang kepada kita itu akan bertambah dan orang-orang akan berlangganan atau memuji bisnis kita. Itulah materi yang sempat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.